Jadi dulu itu tawaran datang ke gua itu menggarap albumnya Eki Lamoh. Iya. Bukan album Eki Lamoh sebetulnya, menggarap penyanyi. Oke, garap. Penyanyi gitu. Nah hanya waktu itu gua keberatan. Ini band ini masih tetap berjalan. Nah rupanya dapat tawaran. Anak-anak tuh mau menuju ke rekaman. Sementara gua udah dengan God Bless. Edane justru. Itu Edane, kita dulu pertama labelnya Aero. Intinya adalah waktu gue masuk God Bless itu, gue tidak dituntut menjadi Mas Ian Antono. Jadi bahasa mereka ke gue tuh adalah, lu jadi lu aja. Lu isi seperti yang lu aja isi, gaya lu aja. Mantap. Gua kayak harus belajar gitu nih sekarang nih. Jangan terlalu kebanyakan main blues. Nggak apa-apa juga, Iyalah. Tapi gantung. gue cuma bisanya itu. Nggak apa-apa, main blues bagus nih. Gue lagi nyobain kondisinya. Wah, Kalau di les selalu pakai nggak mas? Kalau kayak gini? ya adalah. Oh ada ya, kasih ya. Kalau reverb pakainya apa mas? Nggak. Selalu pakai reverb nggak? Oh reverb malah nggak ya? Akan sampai nanti mungkin buat efek room aja. Oh iya. Efek room tuh. Enak ya dia. Enak ya? Asik. Enak sih. Oke, thank you barista. Gak heran orang banyak suka PRS. Enak ya? Heran ya ternyata ya. Gak heran. Ya. PRS banyak orang suka, enak. Oke, teman-teman semuanya. Kita balikan gitarnya ke sini. Sekarang udah di RSG TV, Mas. RSG TV itu rumah sama gitaris. Yes, mantap. Gitu. Bukan berarti, tapi gue pengen bikin gitaris tuh unity teman-teman. Wah. Slanker. Oke. Pengen banget jadi gitaris. Pengen banget belajar gitu. Oke guys, ini bener-bener spesial dari yang spesialnya nih. Suhu ya. Iya, ini Suhu dan Masya Allah. Kenalin dulu dong satu-satu ini. Ini Ya. dong satu. Ini luar biasa banget. Ini orang yang paling gua apa ya? Udah ya, jangan terlalu lebay. Ini ada Mas Ed di samping kanan. Oh, iya. Bang, iya. Jadi buat tipis-tipis udah denger ya, udah lihat Mas Ed main gitar. Yes. Nah, napas ya. Gitar hero gue juga. Wah, jangan gitu dong. Slow. Santai, Dan men. ini di sebelah kanan sebelah kanan Mas Ed ada Ziko. Ziko ini juga salah satu dari penyanyi gue. Gue banyak bandnya Mas. Karena gue senang sama Lu nyanyi apa main gitar? Gue nyanyi, tapi gitar seneng banget. Dia Oh. penyanyi, tapi gitar freak juga. Mantap. Jadi gue selalu tuh ada. Kenapa lu milih dia? Pasti karena tampangnya bisa dijual. em, Tampangnya bisa dijual apa karena suaranya juga nih?
Kalau tambangnya bisa dijual sih sebenarnya karena berkah itu gue ketemu orang baik. Intinya gue sama dia pengen jalan karena apa mas? Karena nggak ngeliat duitnya dulu. Jarang tuh ya. Gue capek kalau pengen ngeliat orang main ngeband duitnya dulu gitu. Walaupun itu penting ya. Ya walaupun itu penting ya, tapi gue rasa nggak hanya main musik gitu, tapi memulai sesuatu. Kalau memang kita lihat duitnya dulu, kapan mau kelar ya? Ntar giliran gagal, udah. Sama kayak kita makan ini, kita bikin ini kan karena enak dulu kan. Iya. Ini enak dulu, baru kita jadiin. Duit insya Allah kan bonus. Nah, Nah guys, jadi ini udah ada Mas Saed Syahrani. Kalau bukan Syahrini ya, Syahrani. apa Syahrani? Nah terus apa ya? Kok gue jadi speechless ya sebenarnya? Goblok ya. Sih nggak kenal apa Omer nih kan dia. Ya intinya dari sejak gue main gitar, salah satu influence gitaris yang ada itu selain Pai ada Ed Syahrani. Gue juga beli kaset gitar hero tapi gitar klinik tuh dulu. Itu gara-gara ada Mas Ed. Yang pertama kali di side A tuh langsung ini orangnya. Gawat ya. Gawat. Mas Ed, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Semoga lu juga berdua ya. Amin. Yang pasti makasih banyak ya Mas. Sama-sama. Gua tadi juga thank you banget, cireng, pisang, kopi, ada baristanya juga. Dan tapi ini apa gimana ya? Emang ini hari yang gue tunggu-tunggu. Kalau kita kontak-kontakan dari pas Ramadan ya Mas. Betul. Emang ntar aja abis Ramadan gitu. Terus kabar-kabaran. Nggak taunya di Pas ada slot kosong. Padahal sebetulnya nggak ngapa-ngapain juga gue sih. So-so sibuk aja. Mas, sekarang lagi sibuk apa nih? Album terakhir? Gua album belum ya, cuman kita single yang tahun kemarin. Jadi itu single sebetulnya harusnya setelah rilis single ini seharusnya kita bikin mini album. Tapi terus terang lagi terkendala teknis karena komputer gue lagi down. Nah kebetulan juga di Edani sendiri sekarang lagi ada perombakan personil karena personil kita salah satunya si pemain bass Octave pamit dari band. Karena ada satu dan lain hal tidak yang sifatnya personal di kita, tapi beliau memilih untuk off karena ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Jadi kita sekarang tinggal berempat. Jadi kegiatan gue sekarang itu justru fokus di band ini untuk memulai formasi baru ini lagi. Oke. Jadi mungkin ada beberapa sesi latihan nanti di minggu-minggu depan ini gitu. Dengan format berempat ya. Jadi waktu formasi awal itu sebenarnya Edane atau E dan E? Awalnya sih E dan E. Karena Eki Lamo dan Ed Syahrani gitu. Jadi dulu itu tawaran datang ke gua itu menggarap albumnya Eki Lamo. Ya. Bukan album Eki Lamo sebetulnya, menggarap penyanyi. Penyanyi gitu. Nah hanya waktu itu gua keberatan. Almarhum produsernya saat itu yang bernama Jimmy Dotto, almarhum sekarang. Legend. Itu menawarkan gue satu proyek untuk mengerjakan album vokalis. Gue waktu itu gue merasa tidak mampu. Gue tolak secara halus. Gue bilang gue nggak mampu kalau ngerjain kayak gitu. Pertama, gue tidak punya kemampuan sebagai seorang arranger. Kedua, memang gue tidak punya passion sebagai arranger. Gue nggak terlalu suka gue lebih suka ngeband. Terus dia masih bersikeras, atau gimana? Lu mungkin mencari penyanyi yang seumuran sama lu. Oke. Terus gue bilang, memang vokalis yang ada di lu siapa aja? Nah, gue nanya gitu kan. Dibeberkanlah beberapa nama-nama vokalis yang ada di situ kan. Gue lihat nama-nama itu masih ada, orang-orang juga masih ada beberapa yang sekarang ya, tapi gak perlu gue sebut. Ada nama Eki Lamo. Wah, gue bilang gue mau kerja sama dia nih, karena dia nyanyinya oke. Tapi kenal juga ya sebelumnya. Iya udah kenal gue di albumnya Eki Soekarno. Karisma Indonesia. Ya. Karisma Indonesia judul albumnya. Itu ada satu lagu Eki Lamo nyanyiin, judulnya Arena. Nah, setelah itu gue pick nama Eki Lamo itu. Jadilah kerjasama itu.
Nah waktu itu kita bukan untuk album, tapi untuk kompilasi. Jadi dimasukin ke kompilasi rock yang waktu itu mereka rencananya bikin, si Jimmy Dotto ini bikin. Tapi pas di tengah-tengah kita ngerjain itu, muncul I dan I. Oh, I dan I. Ikang Fauzi dan Yan Antono. Oh, iya. Wah, gue bilang berarti kalau kita gue bikin kayak gini nanti terkesan mengekor gitu kan. Gimana nih? Gue bilang sama produser kan. Akhirnya dia ngambil inisiatif gini aja, dia bilang, lu nggak jadi ikutan kompilasi, lu bikin album aja sekalian, tapi ganti nama band, nama kelompoknya gitu. Nah waktu itu formatnya masih duet gue sama Eki kan. Ngomong-ngomong Fajar sama Iwan Saverius dalam hal ini sebagai adisional. Akhirnya gue pikir-pikir, singkat ceritanya, gue ngambil inisiatif, gue tulis aja bersambung tulisannya. Edane. Herdane. Itu dulu ada dua pengertian kalau dulu. Jelas masih waktu itu masih sifatnya masih duet gua sama Eki. Tapi di satu sisi juga bisa berarti ekspresi orang Jawa misalnya Eda nih gitu. Eda. Oh. Bisa. Jadi dua arti itu. Gue berpikirnya ke situ. Nah, itu ada benarnya. Itu ada sisi lain. Oh, gitu. Nah, singkat ceritanya lagi, setelah sebelum album rilis, beberapa waktu sebelum album rilis, di era mixing album itu, gue menawarkan kedua anak yang ada di dalam, Fajar dan Iwan Saverius dalam hal ini, untuk sekalian menjadi member. Jadi nggak lagi gue sebagai duet, tapi sebagai band. Nah, jadilah Edane The Beast itu, yang terdiri dari 4 orang itu. The Beast ya. Beast. Karena gue pada saat itu gue bilang, gue mikir ini namanya apa nih, pasti orang-orang, kumpulan orang-orang dari Jawa nih. Maksudnya seniman Jawa nih. Jabo kayak apa? Karena Edan nih. Gitu. Gue pikir sama Ed dan Eki Sukan. Dulunya ya. Ternyata awal proyeknya sebenarnya dibalik Edane itu terbentuknya dari proyeknya Eki Sukarno ya. Ya, Eki Sukarno. Ngomong-ngomong Eki Sukarno, jadi sebelum Edan yang tadi gue bikin dengan Eki Lamu itu, sebelumnya sudah ada proyek gue dengan Eki Sukarno, namanya Edan. Nah, perlu gue ceritain sedikit sejarahnya, singkat aja. Jadi waktu zaman gue dengan Eki dulu, gue terlibat rekaman 2 album solonya dia tuh, Eki Sukarno Project. Karisma Indonesia 1, Karisma Indonesia 2. Nah, kenapa terjadi Edan? Waktu itu gue sedikit protes sama Eki Sukarno. Dia bikin solo album atas nama Eki Sukarno, tapi yang nyanyi banyak. Satu album tuh ada 10 lagu, berarti nyanyi 10 orang. Atau 8 orang gitu. Dan gue terus terang rada gerah sama kondisi itu, jujur. Walaupun gue di situ sebagai additional doang, sebagai session player gitu. Karena Mas Ed pengennya as a band. Eksklusif, artinya eksklusif di member gitu. Bukan member, jadi eksklusif di satu proyek. Berdua aja. Berdua atau bertiga atau apa, nggak yang 10 orang. Nah, yang gue maksud di sini adalah waktu gue ngisi itu yang akhirnya jadi kenyataan, gue ngisi, sebagian besar gitarnya gue ngisi. Saat itu gue dengar di radio lagu dinyanyikan oleh Ikang, gitarnya gue dinyanyikan sama penyanyi A, gitarnya gue. Gue bilang gue sama semua gitarnya. Nggak enak. Jadi proyeknya beda dong ya. Nah, kalau gue mengistilahkan ini dulu, gue berasa kayak PR gitu. Mungkin cuannya gede kali Mas. Gue di mana-mana, aduh, gue bilang gila. Nah, gue protes kayak Eki Sukarno. Gue bilang, Ki, next time kalau lu bikin album lagi, kalau lu mau masih pakai gue, nyanyinya jangan banyak-banyak. Lu aja yang nyanyi gitu. Atau 1-2 orang deh. Akhirnya dia malah menawarkan, gimana kalau kita bikin proyek aja berdua? Lu sama gue nyanyi. Ayo, gue bilang gitu. Ya namanya Edan Cuman tidak publish, tidak keluar. Nggak sampai rekor juga. Recording tempat ya. Jalan kita record, gue malah nyanyi juga. Tapi orientasinya waktu itu pop rock. Pop rock. Jadi udah bikin lagu. Apaan tuh kiblatnya? Pop rock aja. Apa aja itu. Lagu-lagu. Itu lagi pop rock namanya. Iya, pop rock lah. Artinya pop yang dibalut distorsi itulah. Orientasinya tetap pop ringan lah gitu. Nah, cuman proyek itu mandek
Karena memang itu proyek uangnya pakai uang Eki Suparno sendiri. Oh. Nah di saat tawaran tadi yang dengan Jimmy Dotto yang duet gue dengan Eki Lamo itu, gue bilang ke Eki bahwa nih gue dapat proyek dengan Jimmy Dotto sama Eki Lamo. Nah gue pengen nanya sama lu, proyek kita yang waktu itu gimana? Oh. Masih jalan nggak? Masih gimana, mau terusin apa nggak? Kenapa emangnya? Enggak, ini masalahnya yang nyanyi kan Eki juga nih, gue bilang. Ya punya Eki Lamo, gue bilang. Oh Eki Lamo, dia tahu juga kan. Eki Lamo, si sama Jimmy Dotto, iya gue bilang. Nah gue ada proyek duet nih. Tadinya kalau lu nggak mau pakai nama itu, gue yang pakai. Oh, gitu. Itu. Nah terus si Eki Suparno bilang, udah lu pakai aja, gue juga belum tahu mau nerusin apa enggak nih. Oh. Gitu. Iya, makanya gue dengar gitu. Jadi jadilah proyek Edan E yang akhirnya menjadi Edane tersebut. Karena itu memang sebenarnya udah ditakdirin, Mas. Nah, itu gue tidak tahu. Semua dijalani memang. Iya. Nulis gitu Mas. Iya, kita nggak. Jadi tiba-tiba ketemu Eki Lamo juga. Betul, gitu. Yang betul. mana di situ langsung tuh ya. Jadi itu sih sejarah awalnya gitu. Nah setelah itu band ya tentunya atas nama berempat kan. Gitu. Iya, Fajar segala macam. Fajar akhirnya menjadi benar-benar member. Tadinya dia cuma addisional Oh, additional. untuk mendukung proyek kita ini. Oke. Akhirnya Iwan Saverius. Tapi memang kalau ngeband lebih Nah, gitu ya. kalau Ya. Sinomadius itu gimana posisinya? Sinomadius itu sebetulnya tempat yang tadi gue bilang tempat tongkrongan gua. Oh, Iwan Majid. Yes, di Jalan Urip Sumoharjo, Oh. Jatinegara. Gue pikir karena dulu gue pernah juga ngeliat siapa pemain drum Iyun sama Opi Andaresta. Kalau nggak salah dia bandnya Sinomadius juga. Nah, gue kurang paham tuh karena itu. Jadi gini, Sinomadius itu proyek yang dimana waktu itu si Iwan Majid almarhum mengajak gua untuk ngeband bareng sama dia. Oh. Jadi dulu dia pernah punya band, tapi kan dia di atas gua tuh. Dia tuh 4 tahun di atas gua lah, Iwan Majid ini. Dia dulu pernah punya band namanya Abama. Orientasinya tuh lebih kepada prog rock. Nah, terus di era itu dia mengajak gua untuk bikin band rock gitu. Baru lagi. Terus mencari player siapa gitu kan. Nah, singkat ceritanya, teman sekolah gua dulu pernah menawarkan gua sepupunya dia, si Ari Syaf. Oh. Yang sekarang udah meninggal juga. Itu sepupunya atau kemenakannya teman gua. Nah, si Ari Syaf kita undang ke Urip itu. Datangnya nggak sendiri, datangnya bawa Fajar. Fajar masih SMA saat itu, masih putih abu-abu dia. Jadi kan sebenarnya di awal drummernya gitu. Ya, jadilah kita main di situ kelompok nama Iwan Majid, belum nama Sinomadius. Di perjalanannya dengan segala hiruk pikuk dunia industri musik yang gue juga terlibat, gue akhirnya dapat tawar masuk God Bless. Oh iya. Tapi itu setelah Mas Said pulang dari Amerika ya? Gue pulang dari Amerika itu 86. 86. Gue 89 masuk God Bless itu. Nah, jadi yang gue maksud tuh supaya Sorry Mas, itu heboh banget tuh. Ada Dua gitaris ya. gitaris datang dari Amerika. muridnya Van Halen gitu ya. Iya, murid Van Halen tuh heboh. Walah. Dan begitu dengerin album The Beast, anjing, sangarin. Gue juga pernah denger. Kayak dicoru-corusnya kan. Wah, itu dia. Ya, jadi intinya gitu. Pas di era God Bless gue masuk, ini band ini masih tetap berjalan. Nah, rupanya dapat tawaran. Anak-anak tuh mau menuju ke rekaman. Sementara gue udah dengan God Bless. Tapi gue tetap ladenin, gue tetap ikut. Gue ikut proses musiknya, rekaman. Akhirnya jadilah proyek itu, rekaman muncul di era God Bless sudah selesai dan akhirnya akan tour. Ini muncul. Nah, jadi Sinomadius ini muncul. Cuman akhirnya gue mundur dari situ karena gue harus memilih God Bless. Yang mana? Oh, Ya, harus milih emang karena tuntutan apa memang nggak mungkin pada gue saat itu Mas Said lebih apa namanya lebih
Gue lebih ke God Bless. Karena kesibukannya lebih banyak di God Bless kan. Oke. Karena kesibukannya lebih banyak di God Bless ya gue harus memilih yang prioritas dulu. Betul. Ya, bukan karena apa-apa gitu ya. Udah jalan duluan lah ya. Iya, karena tour jalan, kan sama God Bless kan jalan tuh langsung. Gak mungkin gue ninggalin mereka gitu kan. Gue bilang mau gue aja, tapi album udah rilis nih. Udah ada si Nomadius tuh albumnya. Nah, baru Edan itu cerita kemudian. Nah terus kan sempet sama Setiawan Judi. Itu Edane justru. Itu justru. Itu Edane, kita dulu pertama labelnya Airo. Oh, Airo, betul. Oh, Edan itu iya, label betul, pertamanya betul. Airo. Kalau lagu yang Biskota tuh itu kan solonya Ahmad Albar. kabar ya. Ini duluan atau pas pas masa itu dia di God Bless atau Udah, jadi belum. Jadi gini, proyeknya Bang Teddy itu jadi gue tuh udah ketemu anak-anak God Bless tuh sebelum gue di God Bless tuh udah. Khususnya Bang Teddy sama Mas Yoki almarhum. Mereka tuh punya proyek di mana melibatkan gue sebagai gitaris. Baik itu kayak Mas Yoki, gue ngebantu ngisi Mel Sandi sama Hesti Briza, vokalis cewek, Lady Rockers lah gitu kan. Nah gue ngisiin gitarnya, musiknya Mas Yoki. Nah, Bang Teddy Sujaya itu bikin proyek-proyek, salah satunya solonya Iye. Nah, Biskota itu. Nah, di saat gue ngisi itu, gue belum masuk God Bless. Lagu-lagu tersebut yang gue isi juga belum rilis. Di era 89 itu gue masuk, album God Bless akhirnya muncul, kita tour, di tengah-tengah tour, lagu-lagu yang kemarin itu rilis. Biskota udah rilis gitu. pas banget itu Ya. Nah orang kadang-kadang suka bingung, orang pikir Biskota itu lagu God Bless, bukan. Hanya kebetulan melibatkan Iye memang kan, Iye God Bless Iye lah gitu kan. Mas, mau tanya ya, ini dari hati. Yo. Jack D dulu. Oh, Jack D dulu. Ini Jack D. Oke. Apa namanya? Hot Jack D. Jack D tanpa gula. Oh jadi Jack D no sugar. Jack D no sugar. Bukan Jack D. Jack T. Oke, diterusin lagi. Yeah. Itu kan pada saat itu karir musik mulai naik tuh ya. Ya bisa dikatakan gitulah. Ya. Sampai orang tahu. Terus masuk God Bless. Itu buat Mas Said secara pribadi rasanya gimana tuh Mas? Itu suatu pencapaian atau masih memang belum? Gue masih banyak yang gue mau lakuin, ini hanya ya ini sajep lah buat dapur gitu, atau memang itu di God Bless itu juga lo ngasih warna, maksudnya terlibatnya sampai sejauh apa gimana? Gue sih tidak berani ngeklaim bahwa gue kasih warna ya, tapi ya. Banyak orang mengatakan seperti itu, ya nggak tahu, mungkin seperti itu benarnya gitu. Intinya adalah waktu gue masuk God Bless itu, gue tidak dituntut menjadi Mas Ian Antono. Jadi bahasa mereka ke gue tuh adalah, lu jadi lu aja, lu isi seperti yang lu aja isi, gaya lu aja gitu. Nah itu kalau soal di God Bless-nya. Terus masuk God Bless itu sendiri jelas suatu hal yang istimewa buat gue. Siapa yang tidak tahu tuh band kan, band gede sekali era itu, apalagi walaupun mereka jauh di atas gue gitu, bisa dikatakan ya 12 tahun dan ada yang 20 tahun, hampir 20 tahun, 15 tahun gue dengan Bang Iye itu 15 tahun di atas gue. Mas Ian 12, Kak Don dalam hal ini 12 tahun di atas gue. Nah, tapi bisa dikatakan ya itu titik awal di mana akhirnya gue tidak mengatakan puncak ya, tapi suatu yang istimewa lah di gue ya, di karir gue gitu. Dapat kesempatan masuk ke band itu, yang mana band udah sangat terkenal. Bisa otomatis semua mata tertuju tuh ke Mas Said soalnya pada ya terlepas ya. Gua yang Ya terus gue bersyukur ada momen itu memang. Jadi intinya dengan adanya itu banyak dalam tanda petik kemudahan-kemudahan yang gue bisa manfaatin gitu ya, yang akhirnya menjadi ada edane malah. Ya betul. Itu sih sebetulnya. Jadi rumah sendiri gitu. Tapi kerja sama orang yang lebih, itu kan kayak gue rasanya ada di Potlot itu, kerja sama Mas Bim sama senior ini itu
Apai gitu, abang-abangan gitu. Ya, abang-abangan. Itu Mas Said pada saat itu rasain nggak ada kayak senioritas atau memang Enggak sih, kalau orangnya cuek aja gitu? orang mah cuek, cuman kan kita tidak bisa pungkiri bahwa generasi itu tetap ada, generasi gap ya, bukan gap sih. Perbedaan generasi itu pasti ada. Jadi walaupun semuanya rata-rata relatif semua mendengarkan yang mirip-mirip aja yang sama, mengikuti juga, mereka relatif mengikuti katakanlah tren yang sama juga era itu. Mereka yang notabene adalah band 70-an tapi juga mencoba membawakan musik 80-an yang masih bisa diterima mereka tentunya gitu kan. Itunya yang membuat kita bisa masuk bareng. Tapi secara lain-lainnya tentu tidak mungkin lah gitu kan, karena gimana pun juga generasinya berbeda. Nah tapi dengan mereka itu banyak yang gue bisa petik, banyak pelajaran yang gue bisa ambil. Jelas ilmu mereka di industri ya, bagaimana menghandle di rekaman, belajar komposisi lagu kayak gini, menghandle vokalis di rekaman seperti apa, itu banyak gue pelajarin dari situ. Semuanya. Iyalah, jadi gue bagaimana ngelihat Iye di waktu take vokal Iye gitu, yang ngejagain Mas Shoki misalnya gitu kan. Ada di situ kan gue belajar tuh. Oh begini cara mendirect vokal atau apa gitu kan. Tapi mereka juga bertanya sama Mas Said dari apa yang udah Mas Said pelajarin tentang sound engineer di Amerika gitu. Enggak, karena memang gue Gini. enggak, mereka tidak Udah ada sound engineer. fokusnya, mereka tidak ke situ. Mereka bahkan tidak terlalu mengetahui kalau gue memang justru belajar di situ. Oke. Karena gue tidak pernah memperkenalkan diri untuk itu juga. Oh, oke. Gue tidak pernah memperkenalkan diri sebagai sound engineer atau karena gue memang bukan sound engineer gitu. Gue pernah belajar ya. Iya. Kedua, ya gue tidak pernah turun emang jadi operator gitu ya, engineer, dan gue juga tidak mengklaim bahwa harus gini. Oke. Nah di saat itu gue lebih kepada gitaris, memang gitaris aja gitu. Pada gitaris ya. Agak, malah cenderung gue di situ pasif karena gue pikir gue pengen tahu dulu what's going on nih sama mereka ini, kan gue tidak tahu. Masih ada rasa sungkan juga kali Satu ya. itu jelas kan pasti senior kan. Walaupun mereka terbuka, cuman usulan apa yang gue kasih? Justru gue di sini harus menyesuaikan gitu kan. Iya, benar. Ya kan, justru gue harus menyesuaikan. Ya gue Baru gitu ya. gue nyari celah juga gimana caranya supaya gue bisa fit in, bisa masuk nih gitu kan. Dengan kondisi musik yang katakanlah sudah juga ada perubahan di gua, karena dulunya gua ngefans sama God Bless udah pasti. Tapi seiring waktu berjalan kan gua juga akhirnya punya referensi lain kan. Nah, bagaimana cara nyoncokin ini? Itu aja sih PR gua saat itu. Jadi lebih ke situ sebetulnya. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Jadi sebenarnya Mas Said juga pergi ke Amerika untuk ke sekolah khusus untuk sound engineer hanya untuk mempelajari Supaya tahu what's going on aja. Oke. Dunia rekaman tuh kayak gini, menghandle-nya begini. Jadi kalau apa-apa terjadi, misalnya gue ikutan di situ, gue tahu apa yang dikerjakan. Gila ya, nggak bukan malah nyari Eddie Van Halen atau siapa untuk belajar gitu ya. Enggak lah, gila lu. Tapi emang di lagu yang apa Serigala Jalanan tuh kayaknya emang gak terus dari sound agak beda pas masuk ke Mas Said ya. Nah, Serigala Jalanan tuh kayaknya. Oh ya, yang pasti pada saat itu rocknya lebih Pantera banget. kayak jadi gini, kalau kita bicara era God Bless 89, orientasi mereka kan masih 80s rock. Nah, itu 80s rock tuh. Van Halen, Bon Jovi, Steve Vai, gitu-gitulah. Mereka mencoba membawakan pola-pola seperti itu. Dan harapannya dengan adanya gue terlibat di situ, which is anak 80-an gitu, itu akan bisa lebih dapat gitu kan. Iya. Ya, gue tidak tahu, gue tidak mengatakan dapat atau tidak, tapi intinya itu harapannya dan itu sudah terjadi gitu. Nah, seiring waktu berjalan, akhirnya God Bless juga dengan aktivitas yang on off. Oke. Setelah album 89 tersebut, God Bless hanya menelurkan sempat satu album semi kompilasi. Bisa dikatakan semi kompilasi. Kebetulan itu sifatnya re-recording beberapa lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama yang direkord kembali, diulang kembali, diaransemen kembali. Huma di Atas Bukit, Sesat. Itu lagu-lagu lama God Bless yang direkord kembali. Yang di situ gua ngisi gitarnya. Yang seharusnya dulu diisi sama Mas Ian zaman dulunya. Nah, sempat itu doang. Jadi karya baru belum ada. Oh, karya lo, oke. Setelah album itu vakum. Pedangnya jalan. Nah,
Proyek Edan ini datang di 90-an. Nah, di kosong tersebut karena memang tidak ada kegiatan dengan God Bless, ya gue bermain dengan Edane dalam artian dengan eksplorasi baru tentunya kan, dengan apa yang ada di kepala gue dan teman-teman, dengan orientasi juga yang relatif lebih baru jatuhnya. Tentu bisa dibilang dari segi sound segala macam pure idealis ya. Ya bisa dikatakan gitu, karena memang nggak mikirin laku. Karena pada saat itu lagu menye-menye. Iya. Nah, akhirnya dengan adanya proyek itu berjalan, ada wacana saat itu untuk meneruskan lagi God Bless. Tapi sudah dengan 2 gitaris, karena Mas Ian masuk lagi.